Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema Renungan Hidup Masa Lalu yang Penuh Dosa. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ustadz Abdul Somad sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Merenung itu tidak ada kata yang keluar, karena katanya sedang menggumpal dalam hati dan pikiran kita. Hanya air mata yang meleleh mengenang masa lalu yang penuh dengan dosa. Nun di pojok sana ada yang menangis meneteskan air mata tentang masa lalu. Saya sudah buat dosa Ustadz, saya sudah menyakiti hati orang Ustadz, saya banyak silap dan salah. Tapi di pojok sana ada yang menangis meneteskan air mata. Apa yang membuat kamu menangis? Ini tanggal tua Ustadz. Nyata air mata itu macam-macam motivasi dia keluar. Dulu tanggal 1 Januari 2012 di Tanah Lapang ini pagi-pagi banyak botol-botol minuman keras. Kenapa? Karena saat malam tahun baru tiba, mereka menenggak minuman sekali hidup, maka mabuklah semabuk-mabuknya. Sampai mati, sampai sakau, sampai lupa daratan. Tapi ada orang yang hatinya tersentuh melihat perbuatan dosa dan maksiat itu. Mengapa negeriku menjadi begini? Kenapa anak-anak muda menjadi begini? Mereka tidak mensyukuri nikmat waktu. Yang ada hanya botol khamar, yang ada hanya perbuatan dosa dan maksiat. Ini kalau dilanjutkan terus, siapa yang bisa melarang? Siapa yang bisa melakukan ini? Andai malam ini ada anak-anak muda di sini yang minum khamar, pesta minuman keras, pesta narkoba, duduk dengan pasangan-pasangan yang tidak mahram, apakah mungkin Ustadz datang berceramah di depan mereka? Ya ayyuhal pecandu narkoba, wahai pasukan sakau. Ini tidak bisa diberantas dengan ceramah. Ini tidak selesai dengan tablik akbar. Alhamdulillah, ada seorang pemimpin yang cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Dia tidak ingin anak-anak muda ini mati dalam keadaan mabuk. Dia tidak ingin anak-anak muda ini hancur masa depannya. Tapi caranya tidak frontal. Kalau mau frontal bisa saja Bapak Wali Kota berkata, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Badan Intelijen, apa yang bisa kami lakukan? Ratakan mereka dengan tanah. Itu tidak dilakukan. Setelah melakukan perenungan yang panjang, melihat fenomena yang terjadi pada malam tahun baru 2012, maka pada 31 Desember masuk pada tahun berikutnya, itulah zikir pertama. 6 tahun sudah berlalu, dipanggillah seorang ulama karismatik bergelar doktor dari Al-Azhar Mesir Kairo, putra Nangro Aceh Darussalam, seorang mursyid tarekat Naqsabandiyah, Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, salah satu anak keturunan dari wali-wali Allah, dari bumi yang memancarkan cahaya, dari bumi yang menampakkan cahaya Islam. Pertama kali Islam datang kemari, lalu kemudian menebar ke Nusantara. Maka pada malam hari ini, malam tahun yang ke-6, kita berkumpul bersama. Ini bukan menyambut tahun berikutnya. Lalu apa nama acaranya? Daripada duduk nongkrong tak tentu arah, daripada pesta narkoba, miras, dosa dan maksiat, akhirnya duduklah Tuan Guru almarhum, semoga Allah mencurahkan rahmat kepada almarhum Tuan Syekh Muhibbuddin Wali beserta keluarganya. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Tuan Syekh Muhibbuddin Wali berzikir bersama masyarakat Langsa, diundang oleh Bapak Wali Kota dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 6 tahun yang lalu. Akhirnya berubah botol-botol yang sebelumnya berisi haram, najis, rijusun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhi. Besok pagi botol tetap ada, tapi teh botol.
Kita berharap besok pagi tidak ada satupun botol. Kenapa? Karena yang hadir malam ini membawa semua sampah-sampahnya. Siap? Buanglah mantan pada tempatnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu rupanya cara merubah. Tidak perlu dengan cara frontal. Begitu berjumpa antara orang yang punya kekuasaan, siapa dia? Wali kota. Dengan ulama karismatik, siapa dia? Syekh Muhibbuddin Wali, Allah yarham, rahimahullah, almarhum. Maka negeri ini berubah. Malam ini tidak ada mercun. Entah tidak ada atau belum keluar. Kita berharap mudah-mudahan tidak lagi ada, insyaallah. Amin. Tapi Ustadz, di tahun pertama itu Ustadz, di saat Syekh sedang berzikir, jam menunjukkan 12 malam, maka tiba-tiba meledak mercun meletup ke atas. Apa kata Pak Wali? Saya tak sampai hati melihat wajah Syekh. Kasihan saya. Beliau duduk di atas kursi, berzikir, mengagungkan asma Allah, beristighfar. Maka Allahu liyu'adzibakum wa anta fihim. Allah tidak akan mungkin menurunkan azab selama ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah kalian. Apakah ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Langsa? Tidak ada. Tapi semua mulut mengucapkan salam kepadanya. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya safwatallah. Maka ada mulut yang beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Rabbal baraya, Allah yang mencipta, Allah yang melindungi, Allah yang mengayomi semua makhluk di dunia. Astaghfirullah, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Minal khataya, kami banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Siapa di sini yang tak pernah silap, salah dan dosa? Saya tak pernah silap, saya tak pernah salah, saya tak pernah dosa. Ketika engkau berkata, aku tidak pernah silap, aku tidak pernah salah, aku tidak pernah dosa, saat itu engkau sedang silap, salah dan dosa. Manusia berasal dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Lupa. Malam ini engkau yang lupa sedang diingatkan. Tapi ada yang lebih parah. Lupa rumah, lupa kampung, lupa anak. Itu bukan manusia, itu amnesia. Mari kita ingat dosa-dosa kita di malam ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.